Industri petrokimia merupakan industri strategis di tingkat hulu yang menjadi modal dasar pengembangan industri di tingkat hilir seperti plastik, serat kain, tekstil, kemasan, elektronik, otomotif, hingga kosmetik. Dalam Konferensi Petrokimia Nasional 2024, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan Indonesia bakal menjadi negara petrokimia nomor 1 di ASEAN dengan tambahan total kapasitas olefin sebesar 5.485 kiloton per tahun. Asalkan investasi petrokimia dari 4 proyek milik Pertamina dan 2 swasta dapat terrealisasi. Proyek tersebut antara lain adalah proyek polipropilen Balongan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama di Tuban, mega proyek Grassroots Refinery Tuban, proyek Lotte Chemical Indonesia, dan Chandra Asri Perkasa II. Hasil konferensi ini menjadi sangat penting guna memberikan masukan nyata, khususnya pada kami, kepada pemerintah, untuk perbaikan kebijakan yang ada, dan khususnya perbaikan kebijakan di masa mendatang. Tahun depan, Lotte Chemical Indonesia akan mengoperasikan pabrik naphtha cracker terbaru dengan kapasitas olefin 1,65 juta ton per tahun. Dan selanjutnya, tadi yang disampaikan oleh Ibu Presdir, ada beberapa proyek 3 dan tambahan 1, 4 yang akan mengisi suplai tersebut. Selanjutnya akan menyusul PT Tuban Petrochemical Industri dengan PT Kilang Pertamina International melalui realisasi investasi polipropilen Balongan, TPPI Olefin Project, Grassroots Refinery di Tuban. Kemudian juga ada Chandra Asri yang akan menambah naphtha cracker baru dan akan mendiversifikasi produk petrokimianya. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan beberapa proyek petrokimia milik Pertamina tengah memerlukan infrastruktur untuk transportasi dan distribusi bahan baku, seperti yang disyaratkan investor. Termasuk harapan adanya insentif fiskal, Nike berharap ada peta jalan dan kerangka kerja pengembangan petrokimia Indonesia. Terkhusus, petrokimia juga sudah menapaki hilirisasi dan dapat mendukung pencapaian target net zero emission. Jadi ada 4 sebetulnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang bisa kita olah menjadi chemical untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pengembangan ekspor. Oleh karena itu, kita penting bagi seluruh stakeholders dan juga termasuk pemerintah di dalamnya untuk sama-sama duduk, kita membahas tadi ya, dan membuat perencanaan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dalam hal ini Pertamina mengambil posisi sebagai driver, sebagai motor. Karena bisnis Pertamina dari hulu ke hilir, kita juga melakukan pengembangan bisnis dan berinvestasi besar di hulu migas. Namun, sejumlah tantangan masih menjadi penghambat kemajuan target tersebut. Misalnya, bahan baku masih diperoleh dari impor. Industri petrokimia nasional belum terintegrasi secara optimal sehingga pabrik dan biaya operasional kurang efisien. Serta persaingan dengan produk petrokimia dari negara yang memiliki sumber bahan baku murah dan berkapasitas besar. Integrasi itu utamanya, tetapi tentu kita juga mengharapkan adanya fasilitas lain, misalnya kepastian bahan baku. Sebagai contoh, untuk petrochemical ini kan kita bisa ambil bahan baku dari kilang refinery, tapi juga bisa dari sumber gas alam. Ya, pemerintah punya banyak sekali stok potensi gas alam. Kalau itu bisa dieksploitasi, ditambang, kemudian ini didedikasikan untuk bahan baku petrokimia, itu sangat efisien gitu. Dan kenapa industri petrokimia dari Timur Tengah misalnya bisa kompetitif sekali, harga murah, karena mereka ngambil dari gas alam, bukan dari gas yang diproduksi dari pabrikasi oil. Gitu. Kapasitas produk industri petrokimia nasional belum mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga dipenuhi dari impor. BPS mencatat, tahun 2023, impor produk petrokimia mencapai 8,5 juta ton dengan nilai 9,51 triliun rupiah. Angka itu naik dari tahun 2022 yang nilai impornya mencapai 7,75 juta ton. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk mengembangkan industri petrokimia dari hulu, tengah ke hilir menjadi sebuah keharusan. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.